Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kembali lagi kita bisa bertemu dalam channel Kamandanu UNU Yogyakarta. Sekaligus saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Teman-teman hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan tahun ini memang luar biasa dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Sebab Ramadan kali ini di samping seperti biasa kita menahan lapar dan dahaga, sekarang kita juga harus dituntut untuk seoptimal mungkin berada di rumah. Nah, padahal rumah itu biasanya bukan tempat yang ideal untuk melaksanakan aktivitas yang produktif, karena biasanya kita melakukannya di tempat kerja. Nah, sekarang beban pekerjaan itu dibawa ke rumah, tempat yang paling nyaman untuk istirahat, tempat yang nyaman untuk berkumpul dengan keluarga, dan tempat yang nyaman untuk bersenda gurau. Nah, sekarang tempat yang nyaman itu kita pakai untuk produktivitas kita. Baik, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Bagaimana untuk tetap produktif di bulan Ramadan, khususnya di masa-masa karantina seperti ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mendapatkan banyak anugerah dan berkah sebetulnya. Di samping musibah ini ya, ada berkahnya juga, bahwa semakin maraknya akses-akses kepada pengajian, pendidikan, seminar dan lain-lain melalui digital, melalui online, yang sebelumnya menjadi hak eksklusif bagi peserta yang hadir. Sekarang kita bisa simak pengajian kitab kuning yang berada di ujung Jawa Timur sana oleh kiai yang karismatik, bisa kita simak melalui channel-channel YouTube, Facebook atau Instagram. Kalau tidak ada masa karantina atau PSBB seperti ini, ya tidak mungkin kita bisa menikmati itu, kecuali kita ngaji pasanan di sana. Begitu juga ada banyak sekali pengajian-pengajian yang tidak bisa dihitung dengan jari, yang bisa kita simak setiap hari. Setiap hari bisa kita simak. Kita sendiri yang menentukan mau mengikuti yang mana. Di samping pengajian juga ada seminar-seminar pendidikan, bisnis, keuangan, diskusi-diskusi, debat-debat yang itu terbuka secara online dan gratis, bisa kita akses. Itu tentu berkah yang luar biasa, sebab kalau tidak ada itu, kita mungkin harus hadir satu persatu dengan biaya yang tidak sedikit. Itu diantara berkah kita bisa menghadiri secara virtual kajian-kajian maupun aktivitas-aktivitas yang sangat bermanfaat. Itu sejatinya juga salah satu bentuk produktivitas, sebab produktif itu meskipun dari kata produktif ya kita memproduk, tapi sebetulnya dengan mengkonsumsi hal-hal yang positif itu kita juga produktif. Mendengar itu adalah bagian dari mengambil ilmu, bagian dari mencari ilmu. Nah, di samping halnya produktif, ternyata juga banyak sekali hal negatif yang berkeliaran. Belum lama ini kita mendengar ada prank ya, ada seseorang yang mengerjai ya. Ya tentu teman-teman sudah mendengar semuanya ya, ada YouTuber yang membagikan kardus mie instan yang ternyata berisi sampah dan batu bata kepada kaum waria atau transpuan. Itu menghadirkan hujatan yang luar biasa dari netizen. Niatnya yang si pembuat video juga pengen produktif, dia pengen karyanya itu atau produk videonya itu menjadi terkenal di YouTube, channel YouTube yang dia punya atau Instagram yang dia kelola. Akan tetapi itu tidak produktif, itu kontraproduktif, sebab apa yang dia lakukan dengan ngeprank itu dia telah menyakiti hati orang yang menerima. Apalagi tidak ada, istilahnya tidak ada pembenaran ya, tidak ada, setelah itu tidak dibenarkan gitu. Kan kebanyakan prank yang kita cermati sebelumnya, yang meskipun itu juga salah, biasanya diberi seperti yang marah sebelumnya ya, kayak travel ojol itu diberi order fiktif tapi kemudian setelahnya diberi duit. Meskipun itu juga salah karena itu juga menyiksa ojol, tapi paling tidak di akhir ada pembenaran dari prank itu, jadi ada bebungah setelahnya. Meskipun saya juga tidak merekomendasikan cara-cara yang seperti itu, sebab ngeprank itu sangat menyakiti orang lain. Loh, memang dulu di zaman Nabi juga pernah sedikit bercanda dengan
mepet-mepet ngeprank seperti itu, yaitu tatkala ada seorang nenek-nenek begitu ya, meminta didoakan supaya bisa masuk surga. Lalu oleh Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa surga itu bukan tempat bagi nenek-nenek itu. Wah, tentu itu hampir menangis itu, bahkan sebelum pergi itu sudah menangis di banyak riwayat. Nah, tapi Nabi kemudian membetulkan itu bahwa maksud dari kalimatnya itu bahwa di akhirat itu semuanya kembali di usia muda, di usia produktif. Jadi tidak ada lagi usia nenek-nenek di sana. Nah, tapi itu tidak bisa dijadikan pembenar untuk melakukan prank. Sebabnya dilakukan Nabi itu bercanda tapi pada akhirnya membungahkan, memberikan kabar bahagia kepada si nenek. Atau memang dari awal itu memang tidak diniatkan untuk ngerjai si nenek. Memang kalimat Nabi itu belum sempurna bahwa di surga itu tidak ada nenek-nenek. Yang ada adalah orang yang kembali muda. Seperti itu. Kita tidak boleh mencari popularitas dengan cara menyakiti orang lain. Produktivitas kita di bulan Ramadan ini harus ditentukan melalui hal-hal yang positif. Ingat, orang muslim itu adalah orang yang beriman ya. Itu di mana saudaranya dan tetangganya itu selamat dari perbuatan kita. Jadi keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat itu tidak menjadi beban, tidak menjadi masalah, tidak dikeluhkan oleh orang lain. Kalau keberadaan kita malah dikeluhkan oleh orang lain, dikeluhkan oleh tetangga, oleh teman, maka sejatinya kita belum menjadi muslim atau mukmin yang baik. Oleh karena itu hadirin semua, dalam momen ini, dalam momen Ramadan dan di karantina ini, kerjakanlah hal-hal yang produktif tanpa menyakiti orang lain. Hal-hal yang produktif itu bisa kita mengerjakan pekerjaan kita secara normal, artinya seolah-olah kita mengerjakan di waktu yang normal, seolah-olah kita mengerjakannya di kantor dan sebagainya. Atau produktif itu bisa kita ambil dengan cara mengkonsumsi, membaca, mendengar ya, hal-hal yang positif. Saya kira itu, jadi tidak ada halangan untuk terus produktif di bulan Ramadan di masa karantina. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.